Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diary PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang kabar gembira dari PT Pos Indonesia untuk KPM, PKH, dan juga BPNT. Dan pada video kali ini saya juga akan menginformasikan terkait dengan informasi bantuan tambahan untuk besok tanggal 7 Desember tahun 2022. Nah, kira-kira bantuan tambahan apa yang dimaksud? Untuk mengetahui jawabannya, simak video ini hingga akhir. Jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham dan tentunya salah paham. Bagi yang bergabung dan baru kenal dengan channel Diary PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diary PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silakan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua tidak ketinggalan di video-video terbaru di channel Diary PKH ini. Dan silakan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya tentang kabar gembira dari PT Pos Indonesia untuk KPM, PKH, dan juga BPNT. Dan pada video kali ini juga akan saya sampaikan terkait dengan bantuan tambahan untuk besok di tanggal 7 Desember tahun 2022. Nah, kira-kira informasi bantuan tambahan seperti apa untuk besok tanggal 7 Desember tahun 2022? Simak video ini hingga akhir tentunya ya. Nah, sahabat itu kira-kira akan saya informasikan yang mana dulu ya, terkait dengan kabar gembira dari PT Pos Indonesia atau informasi terkait dengan bantuan tambahan besok di tanggal 7 Desember tahun 2022. Nah, saya rasa saya akan menginformasikan untuk agenda besok ya, di tanggal 7 Desember tahun 2022 untuk bantuan tambahan dulu ya sahabat itu. Nah, kira-kira bantuan tambahan apa yang dimaksud? Jadi di tanggal 30 November tahun 2022 yang lalu, ini ada surat turun dari Kementerian Sosial Republik Indonesia, sifatnya penting, dengan nomor 17-DI.1-11-2022. Nah, di sini ditujukan kepada pendamping sosial PKH di tempat. Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan verifikasi dan validasi data anak yatim piatu, bersama ini kami sampaikan hal sebagai berikut. Yang pertama, Direktorat Jaminan Sosial menugaskan kepada pendamping sosial PKH untuk melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi anak yatim piatu melalui aplikasi Six Mobile Kementerian Sosial. Kemudian yang berikutnya, pelaksanaan kegiatan tersebut dimulai pada tanggal 1 hingga 7 Desember tahun 2022. Yang berikutnya, mohon kiranya saudara dapat berkontribusi secara penuh dan melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi data anak yatim piatu dengan penuh tanggung jawab. Demikian kami sampaikan atas perhatiannya. Diucapkan terima kasih Direktur Jaminan Sosial Bapak Heri Kris Sri Tanto. Nah, sahabat YouTube, jadi sudah jelas untuk besok terkait dengan informasi bantuan tambahan ini. Yang dimaksud adalah bantuan tambahan atensi anak yatim ataupun anak piatu ataupun anak yatim piatu, di mana rencananya bantuan ini nominalnya sebesar Rp200.000 per bulan dan akan mulai disalurkan pada bulan Desember tahun 2022 ini. Ini rencananya ya sahabat YouTube. Nah, tentunya sebelum diluncurkan ataupun sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan atensi anak yatim piatu, maka data-data calon penerima bantuan atensi anak yatim piatu tersebut harus di cross check, harus diverifikasi, harus divalidasi. Nah, dari pihak Kementerian Sosial Republik Indonesia, tepatnya di Direktorat Jaminan Sosial, ini menugaskan pendamping perlindungan dan jaminan sosial, yaitu pendamping PKH, untuk melakukan verifikasi dan validasi tersebut. Dan alhamdulillahnya di masing-masing pendamping sosial PKH ini sudah melakukan yang namanya verifikasi dan validasi atensi anak yatim piatu ini. Untuk jumlah anak yatim piatu yang diverifikasi dan divalidasi ini antara pendamping satu dengan pendamping yang lain
ini jumlahnya berbeda ya. Ada yang cuma 1 orang, ada yang belasan orang, ada yang bahkan puluhan orang, dan ada juga yang ratusan orang. Nah, untuk saya pribadi mendapatkan jatah anak yatim piatu yang harus saya verifikasi dan validasi sebanyak 13 anak, dan alhamdulillah kemarin sudah berjalan sekitar 8 anak yang sudah saya cross check, dan ternyata setelah saya cross check dari ke-8 anak yang sudah saya datangi tersebut, sebagian besar si anak-anak tersebut bukan termasuk anak yatim piatu. Namun kronologinya dulu dia tidak masuk kakak ayah ibunya. Ada yang ayah ibunya bercerai, ada yang ayah ibunya ini masih nikah siri, sehingga si anak tersebut dimasukkanlah ke kakak si nenek ya, sehingga di situ statusnya adalah cucu. Nah, dengan status cucu tersebut terdeteksi bahwasanya dia tidak memiliki ayah dan ibu, berpotensi sebagai anak yatim piatu. Nah, keuntungan dari proses verifikasi dan validasi tersebut adalah sudah jelas bisa memastikan status anak tersebut apakah memang benar yatim piatu atau memang bukan anak yatim piatu dan sebagainya ya sahabat YouTube. Sehingga nantinya bantuan yang diberikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk atensi anak yatim piatu ini lebih tepat sasaran lagi ya sahabat YouTube. Jadi sudah jelas ya, untuk besok tanggal 7 Desember itu merupakan batas akhir proses verifikasi dan validasi data anak yatim piatu sahabat YouTube. Namun untuk besok, apabila target hasil verifikasi dan validasi data anak yatim piatu ini tidak memenuhi target, maka tentunya biasanya ini akan diperpanjang waktunya untuk proses verifikasi dan validasi ini ya sahabat YouTube. Nah, berikutnya informasi terkait dengan kabar gembira dari pihak PT Pos Indonesia untuk KPM PKH dan BPNT. Saat ini kita sudah memasuki tanggal 6, besok sudah tanggal 7 Desember tahun 2022. Ada yang mengatakan informasi dari pihak PT Pos Indonesia batas akhir pembayaran tanggal 10 Desember. Ada yang mengatakan tanggal 15 Desember. Nah, dengan adanya waktu yang sudah semakin sedikit ya hingga batas akhir pembayaran bantuan PKH BPNT dan juga BLT BBM di pihak PT Pos Indonesia. Nah, hari ini kita mendapatkan kabar gembira khusus di wilayah kami, yaitu di Kabupaten Banyuwangi. Mungkin di kabupaten-kabupaten yang lain ini juga sama, namun bisa juga waktunya tidak bersamaan. Bahwasanya pihak PT Pos Indonesia di wilayah kami mengkonfirmasi ada data susulan baru atau istilahnya data termin berikutnya ya, yang baru masuk dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ke pihak PT Pos Indonesia. Untuk wilayah kami sendiri di Kabupaten Banyuwangi ini ada sekitar 1.600 penerima manfaat bantuan PKH dan juga BPNT yang juga sekaligus menjadi penerima bantuan BLT subsidi BBM kali ini. Oleh sebab itu, bagi KPM PKH dan BPNT yang di beberapa hari yang lalu mulai penyaluran pertama di bulan November masih belum mendapatkan undangan, semoga saja adanya data baru, data termin yang baru dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang baru masuk ke pihak PT Pos Indonesia ini. Ada nama sahabat YouTube semua yang masih belum mendapatkan undangan di beberapa hari yang lalu, dan rencananya malam hari ini oleh pihak PT Pos Indonesia undangannya akan dicetak, kemungkinan besar besok akan mulai didistribusikan ke masing-masing desa, sehingga nantinya para penerima manfaat ini bisa segera mengambil bantuannya ke kantor pos terdekat ya sahabat YouTube. Nah, jadi itu ya sahabat YouTube kabar gembiranya dari pihak PT Pos Indonesia, ada data susulan atau data termin berikutnya, termin terbaru yang baru masuk dari Kementerian Sosial Republik Indonesia ke pihak PT Pos Indonesia. Jadi ada kemungkinan, ada peluang bagi yang kemarin masih belum mendapatkan undangan, di termin kali ini ada nama sahabat YouTube semua ya. Oke sahabat YouTube, itu informasi pada video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video Diari PKH terbaru berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.